Pria sombong ini masuk kereta bawah tanah. Meski menabrak penumpang juga tidak mau minta maaf. Sebaliknya provokatif. Saat lawan mengungkapkan disabuk, dia masih mau memukul. Lihat pria itu kuat. Lawan buru-buru meninggalkan. Anton sebagai bos mafia paling terkenal di sini. Tapi hanya menyukai naik kereta bawah tanah. Pada saat itu, pengembara yang tertidur tertangkap oleh pandangan Anton. Tanpa disangka dia udah bertindak salah. Saat Anton merampok botol alkohol itu, pengembara tiba-tiba dibangunkan dan menangkap dia. Dia menatap matanya, lalu melepaskan dengan lembut. Pandangan itu buat Anton sangat takut. Tapi karena wajahnya dengan bawahan di belakang, Anton memutuskan bertindak. Tanpa disangka kali ini, pengembara memutuskan untuk membuat langkah kejutan. Tindakannya sangat cepat, membuat mereka tergencang. Sesaat kemudian, mereka dikalahkan. Anton diterbangkan ke tengah udara. Di adegan yang lain, saat wanita polisi mati lihat wajah penuh darah mereka, segera khawatir bahwa pengembara dipukul. Tapi setelah cek kamera, meskipun dia punya banyak pengalaman, tapi harus berteriak terkejut. Berdasarkan rekan, dia menemukan pengembara. Menurut dia mengamati, mati pikir pria itu asalnya dari tentara. Lagi pula seorang master. Tapi pria itu hanya diam saja. Kemudian, dia ambil air. Mati diam-diam ambil gelas yang dia pernah menyentuh. Biar mengecek sidik jari. Dia menemukan itu pernah muncul di banyak kasus kejahatan. Lagi pula, di Profi, dia sedang diinginkan seluruh 4 negara. Pada saat itu, dia disponsori oleh seorang pengacara. Di luar, 2 pria sedang tunggu. Bosnya mau menemui pria itu. Meski pria ini agak bingung, tapi mereka masih meninggalkan kantor polisi. Sampai mati datang. Tidak lihat dia dimanapun. Meski baru menemui. Tapi pria ini ada informasi pengembara itu. Riz, mantan mata-mata super dari Badan Intelijen. Setelah pacarnya mengalami kecelakaan, Riz udah hilang kepercayaan kehidupan, pilih pura mati untuk keluar kantor. Dia minum alkohol dan mau membunuh diri. Lihat lawan tahu identitasnya. Riz mau bertanya. Tanpa disangka dia memperkenalkan dirinya bernama Vince. Hari ini, memanggil dia ke sini untuk kerjasama. Begini, dia akan memperkenalkan pekerjaan untuknya. Di kota ini, kira-kira ada 8 juta orang. Setiap 18 jam akan ada seorang disakiti. Termasuk berbagai kejahatan yang udah berencana dulu. Vince memiliki daftar. Orang-orang di dalam daftar akan terkait sesuatu kebahayaan. Contohnya wanita ini, Diane. Dia orang pertama di daftar minggu ini. Beberapa hari yang kemudian, dia akan berbahaya. Tiada siapapun tahu perannya di drama itu. Atau korban. Tapi mungkin sebagai penjahat. Vince berharap Riz bisa ikut wanita itu. Menyelidik masalah dan mencegahnya. Riz pikir itu hanya permainan seorang pria kaya. Dia tidak mau bergabung. Segera mendorong 2 penjaga di depan. Lalu pelan-pelan hilang. Pada malam hari, berita Riz diumumkan di TV. Pada saat ini, Riz udah memotong jenggot. Menjadi seorang yang ganteng. Dia tidur karena sifat alkohol. Tapi pagi keesokan harinya, saat dia bangun kembali, menemukan dirinya diikat di tempat tidur. Lihatlah semuanya. Pria ini baru bangun. Menemukan tangan kirinya diikat di tempat tidur. Di luar ada suara berteriak seorang wanita. Riz memecahkan lampu. Lalu memotong tali ini. Dia mendorong pintu dan menemukan. Suara tadi hanya rekaman voice. Vince udah tunggu lama. Dia berkata kepadanya. Itulah rekaman voice pada 3 tahun yang lalu. Untuk menipu uang asuransi. Suami udah membunuh istri di kamar ini. Kamu tidak bisa menyelamatkan dia. Juga seperti sebelumnya kamu tidak bisa menyelamatkan pacarmu. Kata-kata itu menusuk langsung hati Riz.
Orang mati tidak bisa hidup kembali. Tapi kalau bisa tahu, akan kebahayaan dicegah. Sambil dia memberikan foto Diane untuk Rhys. Bagi dia, semuanya belum terlambat. Kemudian, dari keberdasaran Vince, Rhys udah muncul di tempat rahasia. Dia memberikan identitas palsu kepada Rhys. Sekaligus, dia memperhatikan nomor-nomor di jalan. Itulah akun asuransi sosial. Vince udah menduga daftar penjahat berdasarkannya. Di belakang nomor-nomor itu, ada kejahatan. Dia udah hilang kesempatan untuk menyelamatkan orang. Tujuan kali ini Diane. Dia dilahir di kota penjahat. Sebagai asisten jaksa setempat, Diane udah menangkap banyak penjahat. Hal ini buat dia ada banyak musuh. Rhys diam-diam masuk rumah Diane, mengecek kotak suratnya, laporan bank dan barang-barang pribadi, sekaligus melalui pintu keamanan. Hak HP Diane. Dia bisa mengamati gadis ini, dan mendengar HP dia dengan mikrofon. Setelah tindakan-tindakan itu, Rhys udah menemukan dua penduga. Satu adalah pengacara kerja sama dia. Adalah mantan pacar Diane, Weller. Lajang dan memiliki seorang putra. Tidak lama yang lalu, keduanya udah putus. 40% kasus pembunuhan. Terkait kecintaan. Orang yang lain menghadapi Diane. Pop. Dia udah membunuh rekannya kasus penjualan narkoba. Lagi pula mencuri 5 juta dolar. Vince menemukan. Berdasarkan pengacara Pop, langsung menemui dia di penjara. Rhys mengikuti dia ke sana. Dia udah mendengar percakapan mereka. Diane tahu Pop bukan pembunuh. Pada malam hari itu, adik Pop, Mike, mungkin udah menyaksikan semuanya. Untuk menyaksikan kebenaran, Diane berharap dia mengungkapkan tempat Mike. Tapi untuk melindungi adiknya, Pop mengakui semua kejahatan. Dan memperingati bahwa pihak itu sangat kuat. Kalau dia terus menyelidik, semua orang akan berbahaya. Jadi, keduanya udah pikir bahwa orang menyakiti Pop adalah orang biar Diane berbahaya. Pagi keesokan harinya, saat sedang ikut Diane, Rhys menemukan Weller masuk kantor dia, mencari informasi Mike di komputer. Hal ini buat Rhys menduga dia adalah orang menyakiti Pop. Jadi, Rhys segera menemui Mike. Tapi dia tidak mempercayai kata-kata Rhys. Sebaliknya mau minta bantuan dari semua orang. Semakin banyak orang memperhatikan, Rhys memasukkan HP ke saku Mike. Berhasil menemukan gaps-nya. Tahu lawan bukan orang sederhana. Rhys memutuskan membawa senjata. Dia mengingat Anton di kereta bawah tanah. Karena di kereta bawah tanah, tampaknya dia mendengar Anton menyebut pengiriman. Selanjutnya, Rhys pergi ke tempat itu sendiri. Dia tidak takut siapapun. Sebaliknya bertindak. Pada saat itu, hanya ada Anton sedang berdiri di sana. Dan lihat Rhys merampok semua senjata. Tapi saat Rhys siap meninggalkan, Vince berkata kepada dia, orang menyakiti Pop udah mencari Mike. Rhys gunakan HP untuk mencari. Dia siap menyelamatkannya. Pria memegang pistol dan turun mobil. Tanpa disangka udah dibidik. Kemudian, rekannya juga dipukuli. Orang itulah Rhys. Dia menyelamatkan Mike. Sekaligus menemukan penculik adalah sekelompok polisi. Berdasarkan menyelidik, Rhys menemukan orang menyakiti Pop. Sekelompok polisi buruk. Dia menemui Vince untuk bertanya informasi. Kali ini, Vince mengatakan kebenaran. Ternyata setelah masalah 911, Amerika Serikat udah membangun jaringan pengawasan besar.
Itu mengamati setiap kotak surat, mendengar setiap telepon. Setelah analisis data itu, maka membedakan bagian raksasa antar keumuman sebelum mereka bertindak. Mematikan kebahayaan segera. Jaringan itu kaya Vince. Awalnya, dia mau membantu orang-orang. Tapi jaringan itu tahu kejahatan. Pemerintah tidak peduli. Vince tidak mau orang-orang tanpa salah harus meninggal. Jadi, dia diam-diam biar lubang di jaringan itu. Tapi tidak biar pemerintah menemukan. Dia hanya bisa mendapat akun asuransi sosial. Hal-hal yang mereka harus menghadapi. Hanya bisa menyelidik sendiri. Tidak lama kemudian, Riz mendapat informasi sekelompok polisi yang buruk. Dia kepala bagian anti-narkoba. Saat mereka menjual narkoba, dia akan membunuh semua orang di sana. Kemudian mencari penjahat untuk sebagai bantuan. Tiba-tiba ada berita. Pop udah dibunuh. Untuk melakukan hal itu, ada mata-mata di penjara. Lawan itu adalah Weller. Untuk meyakinkan keamanan Diane, dia semakin mengamati. Tentu saja, dia menelepon telepon untuk bertemu. Kepala tim mulai menyelesaikan orang-orang terkait. Riz ikut Diane sampai gang kecil. Dia siap untuk menyambut peluru. Tanpa disangka masalah selanjutnya membuat dia tak disangka. Anda paksa saya tunggu berapa lama lagi? Kami tiada terlalu banyak waktu. Apa yang Anda khawatir? Pop udah mati. Orang saya khawatir adalah Weller. Bodoh, dia udah menemukan. Dia tahu masalah Pop, mungkin lebih banyak. Saya bisa lakukan dokumen di kantor. Tapi Anda harus membunuh Weller. Pada malam hari ini. Pada saat ini, Riz memahami. Diane bukan korban. Adalah salah satu orang di belakang. Saat dia mau diam-diam meninggalkan. Tapi ditemukan. Mereka tidak mau siapa Riz. Diane memerintah. Kepala tim segera memukul dia sampai pingsan dengan pistol. Dan mengarahkan Forsett menyelesaikannya. Tapi dia berbeda dengan polisi ini. Tidak untuk uang seperti yang lain. Itu dari kerasaan teman. Riz dikunci di belakang tapi tidak khawatir. Sebaliknya mengancam dia untuk membantunya. Menjadi mata-mata di kantor polisi. Forsett mendengarnya dan tertawa. Riz tidak bereaksi. Hanya menyalakan granat. Setelah kecelakaan, Riz menyeret Forsett keluar. Saat udah mengonfirm dia pakai baju anti peluru. Segera terus menembak Forsett. Lalu meninggalkan. Di sisi lain, pria ini mencari seorang pria berkulit gelap yang pernah dihukum. Berniat membunuh Weller. Pistolnya mengarahkan elevator. Pada saat itu, Riz muncul di belakang mereka. Dia kontrol rekan pria itu. Riz menyuruh mereka jangan bertindak. Jadi, Weller tidak tahu siapapun. Dia senang-senang dan meninggalkan. Saat mereka sedang berjuang, seorang polisi buruk tiba-tiba muncul di belakang. Tanpa disangka ditembak di kaki. Dia melepas rekannya. Dan menyuruh dia memimpin orang tadi ke rumah sakit. Pada saat ini, pria itu mengancam Riz. Akan membunuh keluarga dan temannya. Aku tiada teman. Juga tiada keluarga. Aku pernah kemana-mana untuk menghadapi orang buruk. Tapi akhirnya kamu muncul di pintu rumahku. Kemudian ada bunyi pistol. Hanya pria hitam melari keluar. Pagi keesokan harinya, di meja hijau. Diane menyalakan rekaman voice seperti bukti. Tanpa disangka di dalamnya ada percakapan pembunuhan Weller antar dia dan pria itu. Dia lihat ke pintu. Melihat bayangan Riz sedang meninggalkan. Selanjutnya dia harus menghadapi hukum. Riz menemui Forsett. Berkata bahwa dia udah menghancurkan semua bukti buruk baginya. Hanya perlu dia menyelesaikan pria di belakang. Bisa menjadi bekerja untuknya. Selanjutnya, Riz pergi ke tempat kali pertama bertemu Vince.
Dia biarnya sempat mundur. Tapi pria itu tidak berhenti. Bertekad maju. Sejak itu, mereka melalui daftar itu. Gunakan caranya untuk melindungi Adil di hati.